Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat kelas Agribisnis 2019. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah jejaring dan komunitas bisnis. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Baiklah, saya Harfani Ramadhani akan memandu video presentasi kali ini. Sebelum kami membahas materi ini, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Harfani Ramadhani dengan NIM A01190007, Ahmad Syafi'i A01190001, Delsi Indrayani A01190003, Hairana A01190006, Trihastuti A01190019. Kami dari kelompok 3 akan membahas analisis hubungan bisnis perusahaan UD Fahri, yaitu perusahaan jual beli hasil bumi. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Adapun dalam laporan ini, jenis perusahaan yang dijadikan objek analisis hubungan jaringan di dalamnya adalah jenis perusahaan industri, yang mana dalam perusahaan ini membeli dan menjual hasil bumi dari petani atau pemasok lokal. Perusahaan ini bernama perusahaan UD Fahri, yang merupakan salah satu perusahaan yang sukses dalam mengoperasikan visi misinya. Kami memilih perusahaan UD Fahri sebagai objek analisis jaringan bisnis karena lokasinya dekat dengan daerah atau tempat tinggal dari masing-masing anggota kelompok, sehingga memudahkan kami untuk melakukan analisis di perusahaan ini. Selain itu, perusahaan ini menjual berbagai hasil bumi seperti kopra, kopi, dan kemiri, yang mana dari hal ini sesuai dengan jurusan kami, yaitu jurusan agribisnis. Selanjutnya, tujuan dari perusahaan ini yaitu untuk memenuhi pengadaan bahan baku perusahaan dengan mengelola hasil bumi yang didapatkan dari pemasok yang kemudian didistribusikan ke perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan UD Fahri ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian yang merupakan perusahaan penjualan hasil bumi. Perusahaan ini beralamat di Jalan Poros Tubi, Taramanu, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Hajah Masliah bersama suaminya sekitar tahun 2000 atau 20 tahun lalu di daerah tempat tinggal narasumber atau pemilik perusahaan. UD Fahri didirikan pada lahan seluas kurang lebih 1 hektar yang terdiri dari kantor, gudang penyimpanan hasil bumi, tempat pengolahan kemiri, tempat pengeringan kopra putih dan kopra hitam, dan lahan parkir. Tujuan dilakukan wawancara untuk memaksimalkan proses analisis pada perusahaan UD Fahri dan agar kita mengetahui tentang bagaimana perusahaan, analisis posisi sumber daya, kinerja perusahaan dari segi investasi maupun dari pengadaan bahan baku, proses produksi, dan proses pemasaran, serta mengetahui analisis stakeholder dalam perusahaan. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini nantinya kita sebagai mahasiswa bisa mengetahui dan memiliki motivasi untuk dapat melakukan usaha-usaha di bidang pertanian maupun di bidang lainnya. Visi misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan, sehingga dalam praktiknya perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Adapun visi dari perusahaan UD Fahri adalah untuk mendistribusikan hasil bumi ke konsumen lokal hingga nasional dengan mengedepankan kualitas hasil bumi dan kepuasan pelanggan atau konsumen. Kemudian untuk misi dari perusahaan UD Fahri itu sendiri, yang pertama, menyediakan komoditas hasil bumi yang berkualitas tinggi dan telah melewati proses pemilihan. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan produk berkualitas, dan memperluas jaringan pemasaran baik skala lokal maupun nasional. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya perusahaan. Menurut Adam Smith, dalam konteks ilmu ekonomi, sumber daya adalah seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik tetapi juga fisik.
Sumber daya pada perusahaan Ude Fahri ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya lahan dan bangunan. Sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi, atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara pada perusahaan Ude Fahri ini, lahan yang merupakan tempat berdirinya bangunan perusahaan saat ini merupakan lahan milik sendiri atau pribadi, bukan milik orang lain atau milik pemerintah. Begitupun dengan bangunan yang merupakan bangunan yang didirikan oleh pemilik dan suaminya sendiri. Adapun pembagian lahan dan bangunan pada perusahaan Ude Fahri ini yaitu yang pertama kantor dengan luas lahan 6x8 meter, kedua gudang penyimpanan produk dengan luas lahan 8x14 meter, ketiga lokasi pengeringan kopra dengan luas lahan 6x12 meter, dan yang terakhir yaitu gudang pengolahan kemiri dengan luas lahan 6x10 meter. Kedua yaitu sumber daya peralatan. Adapun sumber daya peralatan perusahaan ini yaitu peralatan yang dibeli di luar daerah, yaitu Makassar, karena beberapa peralatan yang diperlukan untuk kebutuhan usaha atau perusahaan itu tidak terdapat di daerah Polewali Mandar. Jadi mereka harus mendapatkannya atau membelinya di luar daerah, seperti timbangan, tester, mesin pemecah kemiri, kulkas, dacing, oven, dan mobil truk. Selain itu, terdapat penyusutan pada alat dan mesin pertanian ini, di mana penyusutan merupakan prosedur perhitungan nilai aset selama masa penggunaannya. Setiap alat akan mengalami penyusutan nilai dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui penyusutan alat supaya dapat berkembang secara seimbang. Adapun rumus nilai penyusutan alat atau NPA tersebut yaitu NPA sama dengan harga awal dikurang harga akhir dibagi lama pemakaian. Misalnya timbangan, harga awalnya Rp1.750.000, harga akhir Rp1.200.000, lama pemakaian 10 tahun, maka nilai penyusutannya yaitu Rp55.000. Adapun faktor penyebab penyusutan aset. Yang pertama itu faktor fisik, di mana faktor fisik terjadi karena penggunaan terlalu sering, usia barang sudah tua, dan kerusakan. Yang kedua yaitu faktor fungsional, di mana kondisi ini biasanya terjadi karena adanya ketidakmampuan aset memenuhi kebutuhan produksi sehingga aset tersebut harus diganti yang baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pada perusahaan Ude Fahri, menurut narasumber, sumber daya manusia atau tenaga kerjanya merupakan orang-orang yang berada di daerah tempat tinggal narasumber sendiri. Adapun jumlah tenaga kerja yang disebutkan oleh narasumber adalah sebanyak kurang lebih 50 orang kerja, yang kemudian terbagi ke beberapa pekerjaan mengikuti jumlah jenis hasil bumi. Selain itu, pada perusahaan Ude Fahri juga terdapat struktur organisasi seperti perusahaan pada umumnya, di mana Haji Maslia sebagai pemilik perusahaan yang menjadi pemimpin yang melakukan pengawasan kegiatan dalam perusahaan dan memastikan perusahaan berjalan dengan lancar. Kemudian Haji Kadi yang merupakan sekretaris dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab sebagai sumber informasi, memperlancar kegiatan
ketatausahaan sebagai perantara hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, memperhatikan perkembangan perusahaan, memberikan ide-ide kepada pemimpin, bertanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan. Kemudian Pak Aksan sebagai bendahara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dalam perusahaan, dan yang terakhir yaitu karyawan yang bertanggung jawab sesuai tugasnya dalam perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu sumber daya finansial, di mana sumber daya finansial atau manajemen keuangan ini merupakan sumber modal yang berasal dari kemampuan untuk mengakses sumber daya keuangan yang berdampak pada keberhasilan mengembangkan bisnis. Pada perusahaan Ude Fahri ini, sumber daya finansialnya yang digunakan untuk pembangunan usaha dan perusahaan adalah bersumber dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairana. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kinerja perusahaan, di mana kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi yang dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Haji Masliyah, kinerja perusahaannya memiliki grafik naik turun selama 20 tahun terbentuknya perusahaan tersebut, di mana pada saat tertentu perusahaan akan mengalami penurunan dan kenaikan pendapatan. Dan menurutnya, kenaikan dan penurunan pendapatan dalam perusahaan adalah hal yang wajar. Poin pertama yaitu investasi. Adapun pengertian investasi secara umum adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan. Adapun berdasarkan wawancara yang kami lakukan terhadap pemilik perusahaan Ude Fahri mengenai investasi, beliau mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kegiatan investasi untuk perusahaannya dan tidak menerima investasi dari perusahaan lain atau pihak lain karena beliau tidak ingin menanggung resiko yang akan dihadapi dalam kegiatan investasi tersebut. Kemudian poin kedua yaitu pengadaan bahan baku. Adapun pengertian pengadaan bahan baku adalah suatu upaya yang dilakukan sebuah perusahaan yang merupakan bagian dari kekayaan perusahaan dalam bentuk pengadaan bahan mentah yang digunakan dalam rangkaian proses produksi. Adapun bahan baku yang didapatkan dari pemasok adalah berupa kelapa yang diolah menjadi kopra, biji kopi yang diolah menjadi kopi yang setengah jadi, kemudian buah kemiri yang diolah menjadi kemiri yang siap diproduksi menjadi bahan atau produk jadi. Adapun alur pengadaan bahan baku itu dari petani ke pemasok kemudian ke Ude Fahri. Nah, dari alur pengadaan bahan baku, hasil panen petani diberikan kepada pemasok, kemudian pemasok menjual bahan baku tersebut kepada perusahaan untuk diolah kembali. Kemudian poin ketiga yaitu proses produksi. Adapun proses produksi yang dilakukan terhadap produk-produk hasil bumi sebelum didistribusikan adalah hasil bumi yang diterima dari pemasok atau petani, diolah di perusahaan yang dilakukan oleh karyawan atau buruh yang bekerja di perusahaan Ude Fahri. Adapun proses produksinya itu terbagi menjadi 3, yaitu kelapa diolah di perusahaan yang dilakukan oleh karyawan atau buruh yang bekerja di perusahaan Ude Fahri. Adapun proses produksinya itu terbagi menjadi 3, yaitu kelapa, kemiri, dan kopi. Kelapa ini didapatkan dari pemasok, kemudian diolah menjadi kopra. Adapun sebelum melakukan proses pengeringan, dilakukan pengupasan sabut, pembelahan buah, kemudian mengeluarkan air dari buah kelapa. Setelah air telah habis, dilakukanlah pengiringan. Adapun pengeringan terbagi menjadi 2, yaitu pengeringan secara dengeri atau sun drying dan pengeringan dengan panas buatan atau artificial drying. Kemudian yang kedua itu kemiri. Sebelum kemiri dikupas dan diambil bijinya, proses pertama yang dilakukan adalah penjemuran atau penyangrai terlebih dahulu agar kulitnya bisa cukup renyah untuk dihancurkan. Proses pengeringan dilakukan di bawah terik matahari hingga kering. Kemudian itu kopi. Tahap pertama yang dilakukan adalah penyortiran buah kopi yang telah didapatkan dari pemasok.
Selanjutnya, biji kopi yang dihasilkan harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dikupas. Kemudian poin selanjutnya adalah proses pemasaran. Adapun inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. American Association mendefinisikan pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan rangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya adalah pengendalian dampak lingkungan. Adapun dalam proses yang terjadi pada Uda Fahri, dampak produksi terhadap lingkungan sekitar perusahaan adalah limbah sampah hasil bumi berupa kulit kemiri yang terlihat berserakan di lingkungan sekitar perusahaan. Tetapi menurut Pak Hasan selaku bendahara, beliau mengatakan bahwa sampah kulit kemiri akan dikumpulkan dan pada akhirnya akan dijual kembali sehingga mengurangi tercemarnya lingkungan di sekitar perusahaan. Selanjutnya, analisis stakeholder. Stakeholder adalah suatu pihak maupun kelompok yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Stakeholder secara umum dapat diartikan sebagai sekelompok manusia atau komunitas yang terdiri dari masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan perusahaan, baik secara menyeluruh ataupun parsial. Adapun stakeholder terdapat dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Yang pertama, stakeholder internal. Stakeholder internal adalah pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Mereka memiliki kepentingan langsung di perusahaan sekaligus mempengaruhi bisnisnya. Mereka mempunyai hubungan kepemilikan atau berperan dalam menjalankan fungsi perusahaan. Istilah tersebut juga biasa disebut sebagai pemangku kepentingan internal. Adapun daftar dari stakeholder internal beserta fungsi dan peranannya yaitu organisasi. Yang pertama, organisasi atau perusahaan itu sendiri. Organisasi atau perusahaan merupakan bagian dari stakeholder yang memiliki hubungan terkait dengan kepentingan semua stakeholder. Pihak perusahaan sendiri memegang peranan penting dalam hal pengambilan keputusan manajerial. Yang selanjutnya, yang kedua, pemegang saham atau pemilik bisnis yang bertindak sebagai individu yang menyediakan modal untuk menjalankan perusahaan. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai pengawas di perusahaan untuk mengamati kinerja karyawan serta kondisi keuangan dalam perusahaan. Adapun pemegang saham atau pemilik bisnis dari perusahaan Uda Fahri yaitu Ibu Haja Maslia sebagai pemegang saham dan pemilik bisnis yang memiliki peran penting dalam perusahaan, yaitu menyediakan modal awal untuk mendirikan usaha atau perusahaan. Yang ketiga, karyawan. Karyawan sebagai stakeholder memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja sebuah bisnis. Mereka merupakan orang-orang yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang selanjutnya, stakeholder eksternal adalah bagian dari pemangku kepentingan bisnis di luar organisasi. Mereka tidak memiliki hubungan kepemilikan atau pekerjaan dengan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah yang memiliki kepentingan dalam perusahaan selain pemegang saham dan karyawan perusahaan. Adapun stakeholder eksternal meliputi yang pertama, konsumen yang bertindak sebagai pengguna atau pengamat hasil produk dari suatu perusahaan. Produk terlaris yang dipasarkan sangat bergantung pada selera orang sehingga saran konsumen sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, supplier. Supplier atau pemasok merupakan pihak yang menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi. Jika supplier mengalami kendala seperti keterlambatan dalam memasok bahan baku, maka itu akan mengganggu proses produksi yang akan berdampak pada rantai produk. Yang ketiga, pesaing atau kompetitor. Kompetitor atau pesaing sebagai stakeholder eksternal merupakan perusahaan yang memiliki produk atau layanan yang sama di industri tertentu. Contohnya adalah Toyota dan Honda yang merupakan sama-sama bergerak dalam bidang otomotif. Yang keempat adalah bank atau kreditor. Bank atau kreditor adalah individu atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pengusaha
Secara umum, kreditor memberikan pinjaman dengan kondisi tertentu untuk menjamin bahwa uang mereka akan dikembalikan dengan tepat waktu dan prestasi mereka. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengeluarkan izin dilakukannya proses produksi di perusahaan. Termasuk dalam perusahaan yang didirikan oleh Haja Masliah juga melibatkan peran pemerintah sebelum membangun perusahaannya itu, berupa izin pelaksanaan atau pembangunan perusahaan di daerah tersebut. Selanjutnya, jaringan perusahaan. Memiliki jaringan bisnis atau jaringan perusahaan yang luas merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi jalannya usaha Anda. Jaringan yang luas, solid, dan kuat akan memberikan banyak benefit bagi bisnis perusahaan. Jaringan bisnis adalah proses membangun hubungan saling menguntungkan dengan pengusaha lain dan klien potensial atau pelanggan. Tujuan dari jaringan bisnis adalah untuk meningkatkan pendapatan bisnis, satu atau lain cara. Banyak pelaku bisnis berpendapat bahwa jaringan usaha adalah metode yang lebih efektif digunakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Oke, pada jaringan perusahaan ada disebut jaringan internal dan jaringan eksternal. Nah, jaringan internal ini adalah hubungan dalam perusahaan yang hubungan orang-orang dalam perusahaan yang berhubungan langsung terhadap keberhasilan perusahaan. Misalnya manajer, sekretaris, bendahara, dewan divisi, dan lainnya. Nah, jaringan internal ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu jaringan internal formal, jaringan internal non formal, dan jaringan internal informal. Jaringan internal formal adalah hubungan dalam bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan struktur organisasi yang hierarki. Dan berdasarkan tabel dan sosiogram pada laporan kami, di situ menjelaskan bahwa hubungan internal formal yang terjadi pada perusahaan UD Fahri, di mana pemilik atau pemegang saham yaitu Haji Masliah yang berperan sebagai pemimpin dalam perusahaan berinteraksi secara formal dengan Haji Kadi sebagai sekretaris dan Pak Ahsan sebagai bendahara. Nah, adapun interaksi yang dilakukan dengan sekretaris adalah sekretaris merancang agenda untuk Haji Masliah dan membuat surat keputusan dan rencana kerja perusahaan. Sedangkan interaksi yang terjadi antara Haji Masliah dengan bendahara adalah bendahara mengupayakan pencarian dana untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan Haji Masliah pun terlibat langsung dalam mengawasi kinerja karyawan. Selanjutnya, interaksi yang terjadi antara Haji Kadi dan Pak Ahsan adalah mereka bekerja sama dalam membantu kinerja pimpinan perusahaan. Kemudian Haji Kadi juga berinteraksi dengan karyawan dalam hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Dan terakhir yaitu interaksi antara bendahara dengan karyawan. Adalah bendahara yang mengatur masalah gaji atau upah karyawan. Selanjutnya tentang jaringan internal non formal. Nah, jaringan internal non formal ini adalah hubungan dalam perusahaan yang masih terkait dengan pekerjaan namun tidak diatur berdasarkan struktur organisasi yang hierarki. Nah, bisa dilihat berdasarkan tabel dan sosiogram ini. Di sini dijelaskan bahwa hubungan internal non formal yang terjadi antara Haji Masliah dengan karyawan dalam hal ini adalah Haji Masliah sebagai pemilik perusahaan secara langsung mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dan kinerja karyawan dalam perusahaan untuk memastikan kinerja karyawannya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun interaksi yang terjadi antara Haji Masliah dengan pemasok adalah Haji Masliah ini sesekali terjun langsung untuk melihat produk atau barang yang dibawa oleh pemasok untuk memastikan barang atau produk yang diterima adalah produk atau barang yang berkualitas. Selanjutnya, interaksi antara Pak Ahsan dengan pemasok adalah Pak Ahsan sebagai bendahara yang mengatur pembayaran kepada pemasok untuk barang yang telah diterima. Selanjutnya, jaringan internal informal. Nah, jaringan internal formal ini adalah hubungan orang per orang dalam satu perusahaan namun berada di luar konteks pekerjaan. Hubungan ini terbentuk sebagai hasil dari hubungan dan interaksi dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok-kelompok formal dari organisasi atau perusahaan. Nah, bisa dilihat berdasarkan sosiogram dan tabel di sini,
penjelasannya adalah hubungan internal informal yang terjadi antara Haja Masliah dengan Haja Kadi dan Pak Ahsan adalah hubungan keluarga satu sama lain. Sedangkan hubungan antara Haji Kadi dan maupun Pak Ahsan dengan karyawan adalah diketahui bahwa beberapa dari karyawan perusahaan UD Fahri ini adalah sahabat dan terdapat beberapa karyawan yang masih terikat hubungan keluarga dengan Haji Kadi maupun Pak Ahsan. Dan selanjutnya, hubungan atau interaksi yang terjalin antara Pak Ahsan dengan pemasok adalah hubungan persahabatan. Oke. Selanjutnya adalah jaringan eksternal. Jaringan eksternal adalah hubungan orang-orang dalam perusahaan dengan stakeholder di luar perusahaan yang berkepentingan atau memiliki kepentingan atau berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, jaringan eksternal ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu jaringan eksternal transaksional, jaringan eksternal penekan atau pendukung, dan jaringan eksternal kontekstual. Pertama, jaringan eksternal transaksional adalah hubungan orang-orang yang dalam perusahaan dengan stakeholder yang berada di luar perusahaan yang saling bertanggung jawab terhadap dampak setiap masalah yang akan terjadi dalam kerjasama perusahaan. Hubungan ini biasanya terjadi dalam hubungan proses jual beli. Nah, berdasarkan tabel dan sosiogram di sini dapat saya jelaskan bahwa hubungan transaksional yang terjadi dalam perusahaan UD Fahri adalah antara Haja Masliah dan Pak Ahsan berinteraksi secara langsung dengan konsumen dalam proses jual beli barang. Adapun interaksi antara Haja Masliah dengan pemerintah adalah masalah pembayaran pajak lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jaringan eksternal penekan atau pendukung. Jaringan eksternal penekan adalah hubungan yang terbentuk antara dua perusahaan atau lebih yang menekan perusahaan tersebut, atau dengan kata lain, perusahaan menjadi saingan dan yang memungkinkan terjadinya kerugian bagi pihak perusahaan. Sedangkan jaringan eksternal pendukung adalah hubungan yang terbentuk antara dua perusahaan atau lebih yang saling mendukung. Nah, berdasarkan tabel dan sosiogram di sini dapat kami jelaskan bahwa perusahaan UD Fahri diketahui bahwa pemerintah, pedagang, dan konsumen membantu Haja Masliah dalam mengembangkan perusahaannya, di mana pemerintah membantu Haja Masliah dalam hal seperti pemberian izin usaha, perlindungan usaha, dan penyelesaian atau pembayaran pajak dan lain-lain. Sedangkan pedagang dan konsumen adalah membantu dan mendukung Haja Masliah dalam hal sebagai konsumen yang akan menilai baik atau tidaknya produk yang disediakan oleh perusahaan milik Haja Masliah yaitu UD Fahri. Selain itu, konsumen dan pedagang juga berinteraksi dengan Haji Kadi dan Pak Ahsan untuk membeli atau mendapatkan produk yang dibutuhkan, yang pada akhirnya mendukung kualitas kinerja Haji Kadi dan Pak Ahsan yang masing-masing sebagai sekretaris dan bendahara. Selanjutnya, interaksi atau hubungan antara pesaing dengan Haja Masliah. Sudah jelas di sini bahwa pesaing akan menekan Haja Masliah sebagai pemilik perusahaan agar selalu menghasilkan atau menyediakan produk yang berkualitas agar pesaing tidak bisa atau tidak dapat mengungguli perusahaan UD Fahri. Dan terakhir, jaringan eksternal kontekstual. Jaringan eksternal kontekstual ini adalah hubungan orang-orang dalam perusahaan dengan stakeholder di luar perusahaan yang diperlihatkan dalam aturan-aturan, baik itu aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis, ataupun norma-norma yang mengikat kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan tabel dan sosiogram di sini dapat kami jelaskan bahwa jaringan eksternal kontekstual interaksi atau hubungan yang terjadi dalam perusahaan UD Fahri adalah hubungan antara pemerintah dan Haja Masliah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa peran pemerintah dalam satu perusahaan adalah untuk memberikan izin kepada pelaku usaha untuk mendirikan usaha atau perusahaan. Termasuk dalam hal ini, Haja Masliah berinteraksi dan berhubungan dengan pemerintah untuk memudahkan dalam mendapatkan izin usaha serta mendapatkan kemudahan dalam pembayaran pajak lahan dan bangunan. Baiklah, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.